Pemirsa, salah satu keluarga pasien mempertanyakan keputusan salah satu rumah sakit di Medan, Sumatera Utara yang menetapkan kerabatnya meninggal karena terpapar COVID-19. Wartawan yang hendak meliput pun terlibat kericuhan dengan perawat. Etika kau pun harus ada. Jangan ditampel. Etika kau pun harus ada. Perawat rumah sakit ini marah saat wartawan hendak meliput seorang kerabat keluarga pasien yang dinyatakan COVID-19 dan dimakamkan sesuai protokol COVID. Kericuhan sempat terjadi beberapa saat hingga akhirnya keluarga pasien melerai wartawan dan keluar dari ruangan. Pihak keluarga mempertanyakan keputusan rumah sakit dan alasan diharuskan membayar biaya perawatan sebesar 7 juta rupiah. Keluarga meyakini kerabat mereka meninggal bukan karena COVID-19. Dibilangnya pembengkakan jantung. Terus itulah jadi kami bawa dia ke Madani. Ini adalah hasil-hasilnya dari Madani. Itulah itu. Jadi udah seminggu lah di Madani. Datang dia bilang, udah sehat aku. Hingga kini belum ada keterangan dari Rumah Sakit Elizabeth Medan, Sumatera Utara terkait tuduhan keluarga ini. Pihak rumah sakit hanya memastikan pasien ini merupakan suspek COVID-19 berdasarkan pemeriksaan dan keluhan pasien meski hasil swab test belum keluar. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. 20 karyawan Bank Sumsel Bubble di Kota Palembang positif COVID-19. Para karyawan rata-rata konfirmasi tanpa gejala dan sudah isolasi di Rumah Sehat COVID-19 Jakabaring Sport City Palembang. Penularan COVID-19 di Bumi Sriwijaya kini menimpa karyawan Bank Sumsel Bubble di Kota Palembang. Terdapat 20 karyawan Bank Sumsel Bubble yang terpapar virus corona. Penularan didapat dari salah satu karyawan yang terpapar corona dan menularkan karyawan lainnya. Rata-rata karyawan yang terkena COVID-19 tidak mengalami keluhan seperti batuk, demam, atau sesak napas parah. Sebagian besar ikut isolasi di Wisma Atlet Rumah Sehat COVID-19 di Jakabaring Sport City Palembang. Di masa transisi new normal, terpapar virus corona memang rentan karena sudah tidak lagi bekerja dari rumah, sehingga instansi apapun harus memperketat protokol kesehatan. Jadi mereka dari 20 orang ini banyak yang tanpa gejala. Kalaupun ada yang mengalami gejala hanya ringan-ringan saja seperti demam, kemudian ada sakit tenggorokan, sedikit batuk, dan ya gejala ringan seperti itu ya. Dari data gugus tugas COVID-19 Palembang, terdapat 2.039 warga positif corona dengan 797 sembuh dan 89 orang meninggal dunia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Setelah seorang pegawai di Kemenpora positif COVID-19, Gedung Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Nasional di Kemenpora tutup sementara. Kantor pusat PLN juga memperlakukan sistem kerja dari rumah menyusul kabar 6 pegawai yang terpapar COVID-19. Gedung Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Nasional yang berada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini ditutup sementara pasca seorang pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga terpapar virus COVID-19. 180 pegawai Deputi 3 dan Deputi 4 Kemenpora ini pun harus menjalani serangkaian tes swab dan sebagian lainnya bekerja dari rumah. Pegawai yang terindikasi positif tadi ada di gedung sebelah sana, dan kami kemarin sudah saya laporkan kepada Pak Menteri, dan tadi malam juga sudah saya berikan info arahan kepada seluruh pegawai Kemenpora terpaksa yang ada di gedung PBITKON itu untuk seminggu ini diliburkan dulu off. Kantor pusat PLN juga menerapkan sistem bekerja dari rumah menyusul 6 karyawannya positif COVID-19 dari swab test yang dilakukan secara terjadwal dan acak. Imbasnya, kantor plat merah ini tutup selama seminggu untuk meningkatkan kesiagaan dan sterilisasi lingkungan kerja. Sedangkan 6 karyawan yang positif saat ini melakukan isolasi mandiri dalam kondisi tanpa gejala. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
DKI Jakarta berturut-turut menyumbang penambahan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Hari ini kasus positif COVID-19 di Jakarta bertambah 361 kasus sehingga total menjadi 16.712 kasus. Dan berikut 5 kecamatan dengan kasus COVID-19 tertinggi di Jakarta. Yang pertama adalah Kelurahan Pademangan Barat di Jakarta Utara. Total ada 214 kasus positif COVID-19, 163 orang sembuh, dan 14 orang meninggal dunia. Kemudian disusul Kelurahan Penjaringan dengan 195 kasus positif, 135 orang sembuh, dan 6 orang meninggal dunia. Kelurahan Sunter Agung di Kecamatan Tanjung Priok hingga hari ini mencatat ada 188 kasus positif COVID-19, 162 orang sembuh, dan 11 orang meninggal dunia. Masih dari Jakarta Utara, di Kelurahan Sunterjaya ada 150 kasus positif COVID-19, 108 orang sembuh, dan 10 orang meninggal dunia. Dan di Jakarta Pusat, tepatnya di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, ada 148 kasus positif COVID-19, 131 orang sembuh, dan 9 orang meninggal dunia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Corona. Erick Thohir akan membawahi gugus tugas penanganan COVID-19 dan gugus tugas pemulihan ekonomi. Setelah ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID-19, Menteri BUMN Erick Thohir langsung menyusun program bersama untuk memulai pemulihan ekonomi. Erick Thohir menargetkan program-program akan dibuat dan rampung dalam sepekan. Nantinya tim akan dievaluasi secara langsung oleh Presiden setiap pekan. Di bawah Erick ada 2 satuan tugas yang akan berkoordinasi dengannya, yaitu Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional akan dipimpin Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, serta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang diketuai Doni Monardo. Karena itu kami berempat langsung hari ini mengadakan rapat di mana untuk segera menyusun program-program daripada penanganan COVID-19 dan juga pemulihan kepada ekonomi. Dan kita harapkan dalam minggu ini kita bisa sampaikan programnya kepada Ketua Tim yaitu Pak Menko, dan mungkin insya Allah minggu depan kita segera paparkan kepada Bapak Presiden langsung. Tim Kesehatan dan Ekonomi akan bekerja sama untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang dihantam pandemi corona. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kerja keras tenaga kesehatan semakin berat seiring bertambahnya kasus positif COVID-19 yang harus mendapat perawatan. Selain melindungi diri dengan menggunakan alat pelindung diri, kesehatan para tenaga medis juga harus mendapat perhatian agar tidak mudah terserang penyakit. Perjuangan tenaga kesehatan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat semakin penuh resiko. Hal ini seiring dengan makin bertambahnya kasus positif COVID-19 yang harus mendapat penanganan serius di sejumlah rumah sakit. Oleh sebab itu, tidak hanya alat pelindung diri, kesehatan para tenaga medis juga harus dijaga dengan asupan makanan dan vitamin yang seimbang agar tidak mudah terserang penyakit. Dukungan ini diberikan MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia dengan menyalurkan makanan siap saji untuk santap siang yang kali ini diberikan kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Jadi menjaga pola makan yang sehat itu bukan hanya untuk tenaga medis saja, tapi tentunya juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi dengan situasi new normal saat ini, selain mematuhi protokol kesehatan, kita juga jangan lupa untuk tetap menjaga pola makan sehat dan juga berolahraga. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19.
kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya. Dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Makanan yang disalurkan merupakan hasil donasi masyarakat Indonesia melalui inisiatif Kami Bisa Kami Peduli yang dibeli dari pelaku UMKM untuk membantu mereka bertahan di tengah pandemi. Untuk itu mari kita bersama MNC Peduli berbagi dalam upaya menekan angka penularan COVID-19 dan dampaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kalahkan Manchester United di semifinal, Chelsea tantang Arsenal di partai final Piala FA. Informasinya akan hadir usai jeda, kami akan segera kembali.